Diketahui sejumlah gula pasir atau sukrosa dilarutkan dalam 200 ml air. Larutan gula tersebut mendidih pada suhu 100,62 derajat Celcius. Tentukan massa gula yang dilarutkan dengan Kb air 0,52 derajat Celcius dan rho air itu adalah 1 per gram mililiter. Nah, teman-teman, ada rumus atau kenaikan titik didih gitu. Perubahan kenaikan titik didih itu kan bisa kita ketahui untuk kenaikan titik didih larutan, rumusnya adalah TB sama dengan TB larutan atau titik didih air itu ditambah dengan delta TB gitu kan. Nah, di mana nantinya delta TB itu adalah konstanta titik didih air dikali dengan molalitasnya untuk larutan yang non-elektrolit, ya kan. Nah, larutan non-elektrolit ini kan larutan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, contohnya adalah ya sukrosa ini tadi. Larutan gula ini termasuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Apabila dia larutan elektrolit, untuk mencari perubahan kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya, teman-teman bisa kalikan faktor Van Hoff nantinya di sini di rumus yang Kb dikali M. Nah, kemudian kalau begitu kita bisa nentuin kita bisa menentukan perubahan kenaikan titik didihnya kan dengan rumus TB sama dengan TB titik didih air ditambah dengan perubahan titik didih larutan. Nah, titik didih larutan kan 100,62 derajat Celcius. Nah, sementara air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, untuk nentuin delta TB maka tinggal dikurangin aja kan. Jadi delta TB sama dengan 0,62 derajat Celcius. Nah, kalau begitu kita substitusikan ke dalam rumus delta TB yang Kb dikali M, karena kan yang ditanyakan adalah massa. Jadi nanti hubungan massanya dengan molalitas. Nah, jadi ini kita bakal pecahin nih rumus molalitasnya di sini. Jadi delta TB sama dengan Kb dikali M. Nah, ini kan sama dengan delta TB Kb dikali M, itu kan rumusnya massa zat terlarut dibagi dengan Mr dikali dengan 1000 per gram dari zat pelarut gitu. Nah, zat pelarutnya di sini kan air. Massa air kan belum diketahui ya teman-teman. Maka kita bisa tahu nih massanya itu dari rumus rho dengan volume. Nah, jadi nanti massanya itu adalah rho dikali volume. Rho-nya itu kan 1, volumenya itu 200 gitu. Nah, ini kan gram per mililiter. Gram per mililiter dikali 200 mililiter. Jadi mililiter nanti akan habis, jadi 200 dikali 1, jadi massanya itu adalah 200 gram. Ini massa untuk zat pelarutnya gitu. Nah, sementara untuk Mr dari sukrosa, kita kan tahu ya kalau Mr dari sukrosa itu adalah 342. Gimana cara memperolehnya? Ini indeks dari setiap atom, teman-teman tinggal kalikan dengan AR-nya gitu. Nah, jadi delta TB-nya itu kan udah diketahui tadi 0,62 derajat Celcius, dengan Kb itu 0,52 derajat Celcius, dan massa zat terlarut itu adalah yang ditanya dibagi dengan Mr yaitu 342 dikali dengan 1000 per gram pelarut. Gram pelarutnya adalah 200 gram gitu kan. Nah, 1000 dibagi 200 itu kan sama dengan 5 ya teman-teman. Nah, sehingga massa zat terlarut yang diperoleh itu sama dengan 42, sekitar 42,408 gram gitu. Oke deh, sekian.